Wahai anda penjual jimat dan pemakai jimat, termasuk kesyirikan orang yang menggantungkan jimat untuk menolak bala dan mendatangkan kesembuhan atau keberuntungan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat, tiwalah itu termasuk perbuatan syirik. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian beliau SAW bertanya, apakah itu? Lalu laki-laki itu menjawab, ini adalah gelang sebagai penangkal penyakit. Lalu Nabi bersabda, lepaskan gelang itu, karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Dan jika kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad. Pernah lihat jimat modern begini? Coba perhatikan hukum sebabnya. Apakah diperbolehkan secara dalil syar'i menggunakannya? Tentu malah dilarang. Dan apakah secara ilmu penelitian terdapat uji laboratoriumnya? Kalau gelang atau kalung ini mendatangkan kesembuhan, maka jika tak ada dalam keduanya, maka tinggalkanlah, karena hal tersebut akan menghancurkan akidahmu. Iki banyak anggrem kanggone nyambut gawe, nek syarat nyambut gawe ini supaya lancar. Yen lancar, datosano barokah Gusti Allah. Pakai jimat itu tergantung niat. Kaku amat. Itulah perkataan sebagian orang yang mengaku sebagai ustadz dan pengikutnya dari oknum ormas terbesar di Indonesia. Mungkin Anda berkata bahwa setiap orang itu kan dipertanggungjawabkan bagi dirinya sendiri. Dan jimat menurut kami itu adalah suatu wasilah, layaknya orang sakit minum obat. Dan obat adalah benda mati yang menjadi wasilah untuk kesembuhan. Jadi menurut kami pemakaian jimat tergantung pada niatnya. Kami bantah Anda di sini. Setiap pemakai jimat itu pasti berharap pada jimatnya untuk dua hal. Satu, sebagai penolak bala. Dua, sebagai hal yang mendatangkan keberkahan, seperti kesembuhan atau keberuntungan. Sebagaimana ada yang memakai jimat agar terhindar dari penyakit, bisa juga agar tidak diganggu jin atau tidak gampang sakit dan semacamnya. Dan mereka juga memakai jimat untuk mendatangkan keberkahan. Contohnya memajang foto ulama untuk penglaris, atau membuat kedamaian di rumahnya, atau memasang kaligrafi agar rezekinya atau jodohnya mudah. Baik kaligrafi tersebut dipajang atau disimpan di dompet. Kami katakan di sini, apakah jimat Anda termasuk dalam hukum sebab? Terdapat dua hukum sebab, yaitu sebab syar'i dan sebab kauni atau qadari. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang memang sudah ada atau dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Contoh madu adalah obat untuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 69, maka sebab syar'i Anda ketika sembuh adalah dengan madu yang sudah Allah izinkan madu sebagai obat. Atau takwa adalah penyebab Allah turunkan rizki yang terdapat dalam surat At-Talaq, dan inilah sebab syar'i. Lalu selanjutnya sebab qadari atau kauni. Sebab kauni adalah hukum sebab yang memang sudah ada dalam ilmu penelitian, menurut ahlinya yang sudah diteliti dalam laboratorium dan sudah tersertifikasi secara ilmiah. Contohnya, minum obat dengan komposisi yang halal adalah sebab Allah turunkan kesembuhan. Nah, itulah kaedah hukum sebab. Sekarang apakah jimat Anda termasuk yang ada dalam hukum sebab? Allahu Akbar. Jangan asal pasang kaligrafi. Bisa jadi terdapat kalimat kesyirikan yang harus dipungkiri. Mereka, yaitu dukun berkedok ustadz, si para pembuat jimat, menyebutnya kaligrafi kitmir yang bertujuan untuk membawa rezeki dan menolak bala. Ketahuilah kitmir itu adalah nama sebuah anjing. Nama tersebut disandingkan dengan dikelilingi nama Allah dalam Asmaul Husna. Sungguh terlalu si para pembuat jimat dengan menyandingkan asma Allah dengan nama seekor anjing. Ingat boy, kaedah hukum sebab akibat, bahwa sebab akibat sesuatu itu ada yang sesuai syar'i dan dipantau dari segi dalil Al-Quran dan hadits. Contohnya, siapa yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar. Itu terdapat dari surat At-Talaq. Yang kedua dari segi sebab kauni, yaitu menurut pandangan ilmu penelitian. Contohnya, minum obat adalah salah satu sebab kesembuhan yang terdapat penelitian di dalamnya. Dan jika tidak terdapat dari keduanya, maka dipastikan itulah kesyirikan atau hukum sebab syirki. Maka belajarlah ilmu agama yang benar agar tak dikibuli oleh oknum kikun, kiai dukun, atau oknum uskun, ustadz dukun yang hendak membisnisi Anda jalur agama. Kira-kira golongan pembuat jimat beginian ada di golongan Islam yang mana ya? Siapa yang biasa pergi ziarah namun pulangnya beli beginian? Ya, katanya sih untuk ketentraman di rumah atau sebagai pelindung rumah dari bencana, dan ada juga yang mengatakan sebagai penarik rezeki. Maka jangan dibeli karena Anda sudah dibohongi. Nyatanya, jika hal itu bermanfaat untuk menarik rezeki, kenapa tidak dipakai saja untuk si penjual barang ini? Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat 58. Tapi bang, kan jimat atau wafak ini sebagai wasilah mendatangkan rezeki. Yang datangkan rezeki itu tetap Allah. Inilah contoh pembelaan tak berilmu. Begini loh, Allah telah menjadikan sebab syar'i dan sebab kauni sebagai jalan pembawa rezeki. Contohnya, mau diluaskan rezeki, maka sambung silaturahim. Diriwayatkan hadis Bukhari. Dan mau ditambah rezeki,
maka bertawakal dan bertakwa disebut surat At-Talaq. Dan sebab kauninya adalah mau dapat rezeki maka bekerja. Itulah sebab datangnya rezeki. Namun nyatanya, abang-abang jimat ini hanya mengakali orang-orang yang mudah dibohongi agar dagangannya terbeli. Pantas saja dukun dipanggil orang pintar. Lah, ternyata yang mendatanginya adalah orang bodoh. Tenanan kuwi baju abang. Para sahabat lebih memilih wafat daripada sembuh dengan jimat. Dari Isa bin Abdurrahman ia berkata, kami menemui Abdullah bin Ukaim sementara ia sedang sakit, lalu kami menjenguk beliau. Maka salah seorang mengatakan kepada beliau, coba engkau menggantungkan sesuatu, semisal azimat untuk kesembuhan. Maka beliau berkata, aku menggantungkan sesuatu, lebih baik kematian itu dekat daripada menggantungkan hal itu. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka akan disandarkan kepadanya. Maksudnya akan dijauhkan dari rahmat Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ingatlah saudaraku, menggantungkan jimat adalah perbuatan syirik. Bahkan keluarga Abdullah bin Mas'ud pun menolaknya tanpa pandang bulu. Mau itu jimat bertulisan apapun, maka ia membuangnya dan mengucapkan apa yang Rasulullah SAW katakan. Sesungguhnya jampi-jam, tamimah atau jimat dan tiwalah atau pelet adalah syirik. Hadis Ahmad dan Abu Dawud. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan kisah dari Ruwaifi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, hai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Oleh karena itu sampaikanlah kepada orang-orang bahwa barang siapa yang menggulung jenggotnya atau memotongnya atau memakai kalung dari tali busur panah, para ulama menjelaskan sebagai jimat perlindungan, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang tersebut. Demi Allah, tinggalkanlah jimat-jimatmu. Hancurkan dan bakarlah baik jimat benda pusaka dari leluhurmu ataupun yang kau beli dari dukun berkedok ustad, kiai atau habib palsu. Karena semua itu bisnis mereka yang merusak akidahmu. Maaf nih kalau Wahabi mematikan pekerjaanmu.